Rambut Nyonya Mahendra yang sempurna telah jatuh dari tempatnya, dan pakaiannya ternoda oleh noda karena berguling-guling di lantai. "Berhenti, lepaskan orang tuaku." Elena berlari ke depan untuk menghentikan pengawal, tetapi dengan kasar didorong pergi. Dia jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. "Vano!" Elena merangkak ke sisi Vano dan menarik kaki celananya. Dia berbalik untuk menatapnya dan memohon, matanya berputar-putar dengan air mata dan kemarahan. "Bagaimana kamu bisa memperlakukan keluargaku dengan begitu keras?" Keluarga Mahendra dan keluarga Dirgantara telah berteman selama bertahun-tahun. "Kapan kamu kehilangan hati dan memutuskan untuk memperlakukan kami dengan cara ini? Tolong, aku mohon padamu untuk tidak begitu kejam terhadap kami. Tolong tunjukkan kami belas kasihan." Permohonan Elena mereda menjadi isak tangis. Dia mencoba menggunakan rasa kasihan untuk menyentuh hati Vano. Vano sama sekali tidak terpengaruh. Bahkan, matanya bersinar dengan sesuatu yang mirip dengan jijik. Vano menatap Elena dan mengumumkan, seperti seorang hakim dari neraka, "Kamu tidak memiliki orang lain untuk disalahkan atas akhir ini selain dirimu sendiri. Elena, kamu telah melewati batas pertama ketika kamu berkomplot melawan kehidupan Kinan. Di mana belas kasihanmu?" Aku tidak melakukan hal seperti itu." Elena membantah dengan keras. "Aku tidak menyakiti Kinan, apalagi merencanakan hidupnya. Aku tidak melakukan hal seperti itu. Sampai sekarang, dia tidak dapat menunjukkan bukti bahwa aku melakukannya. Dia sengaja menuduhku." "Kata-katanya adalah satu-satunya bukti yang aku butuhkan," jawab Vano dingin. "Apa?" Elena menatapnya dengan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan. Dia tidak menyangka Vano akan memiliki keyakinan seperti itu pada Kinan. Dia akan mempercayai Kinan tanpa syarat bahkan jika itu adalah tuduhan pembunuhan terhadapnya. Vano benar-benar mempercayainya begitu saja, dan bahkan membantu Kinan berurusan dengan keluarga Mahendra, sama sekali mengabaikan ikatan keluarga mereka sebelumnya. Kecemburuan muncul di dalam hati Elena saat air mata buayanya mengering. "Kamu percaya semua yang dia katakan?" "Itu benar," Vano menjawab tanpa ragu-ragu. Jawabannya sangat final sehingga Elena merasa bahwa bahkan jika Kinan menyuruhnya bunuh diri, Vano akan melakukannya. Elena bisa merasakan dunianya meledak. Sebelumnya ketika orang tuanya ditangkap, dia bahkan tidak merasa putus asa seberat ini. Tapi sekarang beban berat keputusasaan mencekiknya. Dia melewatkan kesempatan untuk membunuh Kinan dan sekarang dia telah melihat sendiri seberapa besar cinta Vano pada Kinan. Kesempatan apa yang tersisa? Dia tidak akan pernah bisa menikahinya dan menjadikannya miliknya. Keputusasaan kehilangan Vano menyebabkan Elena bergetar tak terkendali. Gemetar itu tidak wajar dan mengganggu, seperti sesuatu di dalam keluar dari tubuhnya. Elena memelototi mereka berdua dengan kejam dan mulai tertawa. "Vano, bagaimana kamu bisa begitu tidak berperasaan? Aku telah mencintaimu dengan sepenuh hati dan jiwaku. Kamu harus mencintaiku kembali juga, itu adil. Kenapa kamu tidak mencintaiku?" Vano menatapnya dengan dingin, tidak menanggapi. Seperti kepribadian lain yang muncul, Elena mulai menangis. Dia mencengkeram hatinya seolah kesakitan dan mengerang. "Apakah kamu tahu betapa sakitnya aku saat ini? Mengapa kamu melakukan ini padaku? Mengapa? Karena kamu mengejar wanita yang kucintai," jawaban Vano seperti tamparan keras di wajahnya. Elena membeku seolah otaknya tidak dapat memproses apa yang baru saja dia katakan. "Kamu bersedia menghancurkan seluruh keluargaku karena dia?" Elena bertanya dengan tidak percaya sambil menunjuk ke Kinan. "Mari kita luruskan. Akulah yang keluar untuk membalas dendam," Kinan mengingatkannya tanpa emosi. Namun, berita ini bahkan lebih mengerikan bagi Elena. Dia tidak akan terlalu keberatan jika seluruh operasi ini adalah hak prerogatif Vano.
tetapi dia menargetkan keluarganya atas nama Kinan. Realitas kejam merobek hatinya. Elena membalik kembali ke tawanya sebelumnya. Dengan dinginnya malam di udara, tawanya sangat menakutkan. Kalian ingin membalas dendam padaku, tapi itu tidak akan pernah membuahkan hasil. Tidak malam ini, tidak akan pernah. Selama aku tidak mengakuinya, kalian tidak akan pernah memiliki bukti. Tanpa bukti, kalian tidak akan pernah bisa melakukannya. Tidak pernah, aku katakan, tidak akan pernah. Hahaha. Tawa puas Elena akhirnya berubah menjadi tawa lepas. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, menutupi separuh wajahnya. Tawanya sepertinya datang dari suatu tempat di luar tubuhnya yang lemah. Bahkan para pengawal merasa merinding saat melihatnya. Kinan tidak terpengaruh. Tidak ada perubahan dalam ekspresinya, bahkan dia mulai sedikit bosan. Apakah kamu sudah gila? Kinan menatap dingin ke arah Elena. Aku cukup terkesan dengan seluruh tindakan. Aku yakin kamu akan mendapatkan banyak simpati ketika kamu pergi mengemis. Itu membuat Elena terdiam dan dia memelototi Kinan dengan mata yang dipenuhi dengan racun dan kebencian. Kinan menambahkan dengan mengejek, aku masih ingat seringai di wajahmu selama pesta Farel beberapa bulan yang lalu. Malam di mana dunia tersenyum padamu, aku yakin kamu tidak mengharapkan hal-hal berubah begitu cepat. Kata-kata Kinan seperti ratusan tamparan di wajah Elena, masing-masing meningkatkan keinginannya untuk merobek Kinan menjadi potongan-potongan berdarah. Wajahnya terbakar amarah dan malu. Kinan, yang pernah diinjak-injak dan ditertawakannya, tidak hanya naik ke puncak dalam waktu singkat tetapi juga mendapatkan cinta Vano. Sebaliknya, Elena, yang awalnya adalah tunangan Vano, tidak hanya kehilangan pertunangan tetapi juga kehilangan semua yang dia miliki. Dengan orang tuanya pergi, keluarga Mahendra akan segera runtuh. Elena akan jatuh dari posisinya sebagai wanita muda terhormat dari keluarga Mahendra, menjadi pejalan kaki jalanan yang tidak akan didekati oleh siapapun. Tanpa latar belakang keluarganya, Elena bukan apa-apa. Elena tidak hanya melewatkan kesempatan untuk menikahi Vano dan mewujudkan impian seumur hidupnya, akhir hidupnya akan sangat mengerikan. Elena telah hidup dalam kemewahan sejak dia masih muda. Tidak mungkin dia membiarkan dirinya berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Pikiran Kinan mengasumsikan tempat aslinya di atas, dan dirinya jatuh ke parit masyarakat yang lebih rendah membuat hatinya mendidih dengan ketidakpuasan. Elena tidak bisa, tidak akan menerima pengaturan ini. Elena lebih baik mati daripada menjadi miskin. Dia tidak tahan melihat satu-satunya hal yang dia perjuangkan dalam hidup, kehidupan pernikahan yang mewah dengan Vano, diambil darinya. Jika dia tidak bisa memilikinya, maka tidak ada yang bisa memilikinya juga. Terutama Kinan. Mata Elena bersinar dengan cahaya manik saat dia memanjat dan berlari ke rumahnya. Evakuasi segera, Vano segera memerintahkan sambil mendorong kursi roda Kinan ke belakang. Kinan menahan kursi rodanya dengan keras untuk menghentikannya bergerak. Belum, kita harus pergi sekarang, ini terlalu berbahaya, Vano berkata dengan nada yang tidak menimbulkan pertengkaran. Kinan menatap tajam ke pintu yang menuju ke ruang tamu keluarga Mahendra, dan berkata dengan senyum tipis, tidak ada risiko tanpa bahaya dan dengan risiko besar ada hadiah besar. Aku harus memastikan dia benar-benar hancur malam ini, untuk itu aku bersedia mengambil risiko ini. Meski begitu, kamu tidak perlu berada di sini secara pribadi untuk mengambil risiko, Vano berdebat dengan marah. Kinan berbalik untuk menatapnya dengan sepasang mata yang jernih. Tapi orang yang ingin dia bunuh adalah aku. Dia benar, target Elena adalah Kinan. Jika dia pergi, Elena tidak akan punya alasan untuk menyerang. Jika itu masalahnya, bagaimana Kinan akan menjebaknya?
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.